Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas Palembang. Di pertemuan kelima ini, kami akan membahas materi reaksi dan pemisahan protein. Perkenalkan, nama saya Helena Silviana. Saya Ulfa Ayu Sahara dari Prodi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Sriwijaya. Saya Sundari Apriana, Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kelima ini yaitu mahasiswa menguasai fondasi saintifik pada materi protein. Selamat menyaksikan. Materi singkat. Pengertian pangan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. 1. Susu sapi memiliki kandungan kalsium, protein, vitamin D, kalium, dan fosfor yang sangat baik untuk tubuh. Keunggulan susu sapi adalah seperti kalori dan lemak lebih rendah, kandungan vitamin B12, folat, dan selenium yang lebih tinggi. Susu ini diproduksi tanpa penambahan mikronutrien. Dalam satu gelas susu sapi mengandung 300 mg kalsium yang setara dengan kebutuhan kalsium orang dewasa. 2. Telur adalah salah satu bahan makanan hewani yang dikonsumsi selain daging, ikan, dan susu. Telur ayam negeri memiliki kandungan protein yang bagus bagi tubuh, yaitu sekitar 7 gram yang terdapat dalam satu butir telurnya. Selain itu, kandungan gizi yang terdapat dalam satu butir telur ayam negeri yaitu energi, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, zat besi, dan vitamin A. Bahan atau sampel yang digunakan: 1. Susu sapi. 2. Telur ayam. Prosedur proyek. 1. Carilah dan pahami materi mengenai reaksi dan pemisahan protein. 2. Temukan bahan makanan yang mengandung protein dalam proyek ini. 3. Amati kemudian rekam bahan objek yang menjadi sasaran. 4. Edit video yang telah didapat dengan semenarik mungkin. Sampel yang pertama yaitu susu sapi. Kandungan gizi susu sapi perah dalam tiap 100 gram bahan segar: air 87,20 gram, karbohidrat 4,70 gram, energi 66 kilokalori, protein 3,30 gram, lemak 3,70 gram, kalium 117 mg, fosfor 151 mg, zat besi 0,05 mg, vitamin A 138 Si, tiamin 0,03 mg, riboflavin 0,17 mg, niacin 0,08 mg, vitamin B12 0,36 mg. Pada sampel susu, pengujian protein ada uji Biuret, uji Hopkins-Cole, uji Milon, dan uji Santo protein. Uji Biuret yaitu untuk mengetahui ikatan peptida. Warna uji warna ungu. Hasil praktikum yang didapatkan yaitu menghasilkan warna ungu yang mengidentifikasi ikatan peptida. Reaksi yang terjadi yaitu bahan yang akan diuji ditetesi larutan natrium hidroksida, kemudian diikuti tetesan larutan tembaga sulfat encer. Tembaga 2 sulfat aktif berikatan dengan nitrogen dari peptida sehingga membentuk ikatan tembaga nitrogen. Selanjutnya uji Milon. Uji Milon itu untuk mengetahui adanya asam amino tirosin. Warna uji warna merah bata, menghasilkan warna merah bata yang mengidentifikasi asam amino tirosin. Reaksi yang terjadi yaitu adanya gugus fenol pada tirosin yang bereaksi dengan raksa 2 sulfat. Kemudian selanjutnya yaitu uji Hopkins-Cole untuk menunjukkan adanya asam amino triptofan. Terdapat cincin ungu. Adanya cincin ungu membuktikan bahwa di dalam protein terdapat asam amino triptofan. Reaksi yang terjadi yaitu larutan protein yang mengandung triptofan dapat direaksikan dengan reaksi Hopkins-Cole yang mengandung asam glioksilat.
Reaksi ini dibuat dari asam oksalat dengan serbuk magnesium dalam air. Setelah dicampur dengan reaksi Hopkins-Cole, asam sulfat dituangkan perlahan-lahan sehingga membentuk lapisan di bawah larutan protein. Beberapa saat kemudian akan terjadi cincin ungu pada batas antara kedua lapisan tersebut. Yang terakhir, uji santoprotein, yaitu untuk menunjukkan keberadaan gugus benzen. Berwarna kuning jingga, setelah dicampur larutan asam nitrat pekat terjadi endapan putih yang dapat berubah menjadi kuning apabila dipanaskan. Reaksi yang terjadi ialah nitrasi pada inti benzen yang terdapat pada molekul protein. Kemudian campuran dipanaskan yang menyebabkan campuran berwarna kuning karena terjadi nitrasi pada inti benzen. Langkah terakhir adalah penambahan natrium hidroksida 40% yang berfungsi untuk mempertegas warna kuning jingga setelah pemanasan. Jadi reaksi ini positif untuk protein yang mengandung tirosin, fenilalanin, dan triptofan. Untuk sampel yang kedua yaitu telur ayam. Komposisi zat gizi dalam 100 gram telur ayam segar yaitu kalori 162 kilokalori, protein 12,8 gram, lemak 11,5 gram, karbohidrat 0,7 gram, kalsium 54 gram, fosfor 180 gram, vitamin A 900 SI, vitamin B 0,1 SI. Pada sampel telur, pengujian protein itu sama dengan susu, yaitu ada uji Biuret, uji Hopkins-Cole, uji Milon, dan uji santoprotein. Pemurnian protein. Pemurnian protein adalah suatu proses memisahkan protein yang diinginkan dari senyawa lain yang mengganggu. Pemurnian berarti membebaskan suatu bahan dari bahan-bahan lain yang tidak diinginkan atau sering disebut pengotor. Protein harus dipurifikasi terlebih dahulu agar struktur dan mekanisme kerja suatu protein dapat dipelajari. Hal tersebut karena setiap protein memiliki kelarutan dan ukuran massa yang berbeda-beda. Semakin besar ukuran suatu protein, semakin mudah dan efisien pemisahannya. Purifikasi bertujuan untuk menghilangkan kontaminan, mendapatkan konsentrasi protein murni dari suatu suspensi, dan dapat memindahkan protein yang diinginkan ke lingkungan stabil agar protein tersebut siap digunakan. Analisis dan purifikasi protein atau fraksinasi protein ini dapat dilakukan menjadi 3 cara, yaitu 1. Kromatografi. Pemisahan protein secara elektroforesis digunakan untuk mendapatkan polipeptida murni dalam jumlah sedikit, tetapi tidak menghasilkan protein asal yang murni dalam jumlah besar. Bermacam protein telah dimurnikan dalam bentuk aktif berdasarkan sifat-sifat seperti ukuran, muatan, dan afinitas pengikatan spesifik. 2. Nikel nitrilo triacetic acid. Kromatografi afinitas merupakan salah satu cara yang baik untuk memurnikan protein. Teknik ini didasarkan pada sifat protein yang dapat berikatan secara spesifik dan reversibel dengan suatu senyawa atau unsur yang biasa disebut dengan ligan. 3. Sodium dodecyl sulfat polyacrylamide gel elektroforesis atau disebut dengan SDS patch. SDS patch merupakan metode yang dilakukan untuk memisahkan dan menganalisis protein. Prinsip dari SDS patch adalah protein yang berukuran kecil akan bermigrasi lebih cepat dibanding protein berukuran besar dalam gel yang dialiri muatan listrik. Sodium dodecyl sulfat yang digunakan dalam metode SDS patch adalah sejenis deterjen bermuatan negatif yang dapat mengikat protein sehingga protein tersebut dapat bermigrasi ke ujung muatan listrik positif pada gel. Kesimpulan: 1. Beberapa bahan makanan atau minuman hewani mengandung cukup banyak protein seperti susu dan telur ayam. 2. Pengujian protein pada susu dan telur ayam terdapat beberapa uji, yaitu uji Biuret, uji Milon, uji Hopkins-Cole, dan uji santoprotein. 3. Ada 3 metode pemisahan protein, yaitu kromatografi, nikel nitrilo triacetic acid, dan sodium dodecyl sulfat polyacrylamide gel elektroforesis atau SDS patch.